Ya, halo, assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita mulai explore ke daerah pegunungan, lebih tepatnya ke daerah Merapi. Sekarang ada di Kelangon, tapi sayang banget Merapinya tertutup kabut. Puncaknya maksudnya. Ini terakhir saya ke puncak Merapi itu tahun 2012. 2012 masih boleh dulu ke puncaknya. Tapi kalau sekarang sayang banget. Ini kalau nggak ketutup kabut kelihatan jelas nih puncakan Merapi. Simbah lagi malu-malu. Ini kurang lebih suasananya kayak beginilah di Kelangon, bukit Kelangon. Lumayan di sini dingin. Harusnya kalau mau lihat puncakan mungkin sekitar jam 7 ya. Sayang banget ya. Sekarang udah jam 8, sekitar jam 8.30. Kita sampai tadi sekitar jam 8 sih. Nunggu dulu sebentar, mudah-mudahan kebuka puncak Merapinya. Tapi ya belum rezeki. Harusnya di belakang sini tuh kelihatan. Ini di belakang ada masjid. Kalau cerah, oh ini tuh Simbah Merapi. Kelihatan situ ya, dikit ya, tipis ya. Tapi masya Allah, tetap seperti dahulu, dingin sekali. Saya terakhir ke Merapi itu tahun 2012 ke puncaknya, masih boleh dulu sampai puncak. Tapi puncak Garudanya udah runtuh sih tahun 2012. Tapi alhamdulillah peraturannya masih boleh buat kita daki sampai ke puncak Merapi. Keren banget sih sini juga masjidnya tuh. Elang, oh masya Allah. Uhuy. Wah, elang menyambut kita. Wah, suaranya. Ada elang di atas. Hari ini targetnya kurang lebih pengen explore candi. Destinasinya kalau tercapai ya sekitar 15, mungkin hari ini 15 candi yang pengen di explore. Mudah-mudahan sih kecapai ya, mudah-mudahan cuacanya juga mendukung lah. Enak sih, cerah, tapi nanti kalau di atas jam 10-11 itu panas banget pasti. Oke, ini tempat pertama kita, Candi Sari. Ini candi pertama kita dalam ekspedisi 15 candi. Sekarang kita lihat relief di Candi Sari ini. Ini relief ukiran yang ada di Candi Sari. Para petugas kebersihan sedang bersih-bersih wilayah candi. Ini Candi Sari. Kelihatannya kalau digambar tuh, apalagi kalau kita lihat dari Google, kelihatannya tuh kayak kecil. Padahal kalau aslinya ini gede banget.
Hmm. Gede banget asli. Ini kita lihat relief-relief yang ada di Candi Sari ya. Kita puterin. Kita coba puterin. Udah gitu kita masuk nanti. Oke, kita masuk ya, kita lihat dalamnya. Tinggi juga sih, lumayan. Assalamualaikum. Ini dia bagian dalam Candi Sari. Beginilah tampak dalam dari Candi Sari ini. Sekarang jam 9:30. Cuacanya masih kondusif. Ya, beginilah tampak dalamnya. Oke, gitu aja, kita keluar, kita next candi berikutnya. See you Candi Sari. Thank you. Tap, 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 tap. Ini candi pertama kita, Candi Sari. Bye bye. Sekarang kita tiba di candi berikutnya, candi kedua dalam ekspedisi 15 candi. 20 sih harusnya, tapi kita lanjut besok yang 20 yang sisanya. Ini kita sampai di Candi Kalasan. Oke. Kurang lebih inilah Candi Kalasan. Oke, sekarang kita masuk ke area Candi Kalasan. Ya, begini kurang lebih tampilannya. Ini juga gede banget. Kelihatannya kayak yang kecil, biasanya gede. Candi Kalasan, candi kedua. Kita lihat ke area lebih dalam di candi ini. Tempatnya cukup asri ya. Arsitektur, bangunan model, keren banget. Kita lihat desain arsitekturnya ya. Wih, keren banget. Candi Kalasan. Jelajah Indonesia baru satu kota ini tuh ya, nggak ada habis-habisnya. Ini jaraknya nggak jauh dari candi pertama tadi, dekat banget. Jadi dimulai dari Candi Sari. Kalau kita mau explore seluruh candi yang ada di daerah kota istimewa Yogyakarta. Ini gerbang pintu masuknya dari sini ternyata. No. Ini dia gerbang pintu masuk candi. Tuh. Nah, ini. Oh. Wih.
masuk lah ya, biar cepat. Kita cuma singgah-singgah aja. Oke, kita mungkin, oh itu di situ ada apa? Oh, ini masih ada relief-relief. Sembah lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wah, batu-batu ini juga semuanya berzikir, guys. Kecil kelihatannya ya kalau di foto tuh, aslinya mah gede banget ini. Ini pintu. Kita lihat ya, kita ukur sama tinggi badan. Ini dari bawah ke sini. Dan ini tinggi aslinya. Wow, ini pintunya. Pintu gerbangnya. Oh, masih jauh banget. Gede banget. Kecil gagah banget. Oke, segitu aja ya. Kita next lagi ke candi berikutnya, dan ya harus mulai terbiasa dengan panas yang mulai menyengat ini. Oke, see you. Oke teman-teman, sekarang ini candi selanjutnya dalam perjalanan candi ketiga kita. Ini Candi Banyunibo. Jadi ini adalah candi ketiga setelah Candi Sari, Candi Kalasan. Di sekitar 15 menit dari Kalasan ke area candi ini. Kayaknya sebentar lagi di wilayah kawasan wisata Banyunibo ini bakalan ada pagelaran budaya, acara apa itu yang namanya Candi Laka ya, begitulah. Ini tampilan belakang candi, kita lihat ya reliefnya. Oke, kayaknya kita nggak lama-lama di sini ya, di Banyunibo ini. Tapi candinya boleh dibilang agak kecil, lebih kecil daripada yang dua sebelumnya. Kita lanjut aja biar hemat waktu juga ke destinasi keempat dalam tujuan perjalanan ekspedisi jelajah warisan Nusantara. Oke ya, mudah-mudahan bisa kita jelajahi semua tujuan kita di hari ini. Itu aja ya. Oke, see you Banyunibo. Dadah, assalamualaikum. Oke ya, halo teman-teman. Sekarang kita udah sampai di target perjalanan yang keempat, yaitu Candi Ijo. Tapi Candi Ijonya bukan yang ini, ada lagi. Tapi ini salah satu candi di area kawasan Candi Ijo. Ini cukup kecil dan masih dilakukan beberapa renovasi. Jadi ceritanya Candi Ijo itu merupakan salah satu kompleks candi yang letak posisi geografisnya itu paling tinggi. Nah, Candi Ijonya yang asli itu ini nih. Nah, ini Candi Ijo. Oke, kita naik ya ke sana ya. Oke, sekarang kita akan naik ke area Candi Ijo.
harus naik beberapa anak tangga untuk naik ke Candi Ijo. Kelihatan ya posisinya ya, ada di atas sebuah bukit. Ini area pelataran pertamanya. Sekarang kita naik. Kita naik. Di destinasi keempat ini Candi Ijo, sekarang waktunya jam 10.30 dan ini dia Candi Ijo. Di antara dua gerbang masuk area Candi Ijo. Pelataran candi. Candi Ijo ini tuh kurang lebih dibangunnya sekitar abad ke-9. Nah, ini bukit ini tuh dikenal sebagai Bukit Hijau atau Gunung Ijo dalam bahasa lokal. Ini candinya nih gede banget. Ada 3 candi ya kurang lebih di sini, candi-candi pelataran kecil. Ini kurang lebih kayaknya ketinggiannya sekitar 410 meter di atas permukaan laut. Candi Ijo ini. Sekarang mari kita lihat berbagai ragam seni rupa, desain arsitektur candi ini. Ini tinggi saya tuh segini nih. Nah, dan ini lumayan agak besar, tapi nggak sebesar candi yang pertama yang sama yang kedua. Mungkin kita kelilingin bentar ya. Oh ya, candi ini tuh termasuk ke golongan candi Hindu. Jadi candi itu ada golongan candi Hindu dan ada juga golongan candi Buddha. Contoh yang paling terkenal candi Buddha. Ada yang tahu? Yap, contohnya Borobudur. Nah, ini kita kelilingin Candi Ijo. Candi ini tuh boleh dibilang akulturasi ya dari Candi Hindu sama Candi Buddha, kebudayaan apa ya, bentuk akulturasi kebudayaan dari kedua agama tersebut gitu. Cuaca udah agak mulai mendukung. Kami harap untuk selalu mentaati rambu-rambu demi kenyamanan dan keselamatan Anda waktu berkunjung di Candi Ijo. Boleh dibilang ya, kalau ditafakuri lagi, setiap detail candi itu banyak mahakarya arsitektur hebat ya di masa itu. Jadi kita ketika berwisata menikmati candi itu nggak hanya senang-senang, tapi kita bisa bertafakur atas perjalanan berbagai peradaban yang udah kita lalui, bahkan sampai era kecanggihan teknologi hari ini. Di sini kita bisa lihat banyak karya seni rupa hebat yang nggak tercantum nama pembuatnya, Allahu a'lam bishawab. Itu bisa dibilang bahwa pada masa itu mungkin lebih menitik beratkan pada pesan-pesan moral dalam wisata-wisata budaya kayak gini tuh, daripada harus mengakui salah satu nama sebagai pembuat mahakarya yang kita nikmati hari ini. Keren banget candi ini, aslinya gede banget ini. Cuacanya alhamdulillah sekarang cukup teduh. Kebayangnya jam segini di atas bukit candi gini, panasnya nggak kebayang kalau begini. Alhamdulillah. Oke, see you Candi Ijo. Nanti mudah-mudahan ada rezekinya kita bisa ketemu lagi, kesini lagi. Nah, ini cuaca mulai terik lagi nih. Panas banget. Penghitaman kulit. Kita lahir bersama.
di sini. Destinasi candi kelima. Surga yang indah Ibu Pertiwi, merah dan putih selalu di hati. Begitu luasnya negeriku, begitu besarnya bangsaku. Oke, sekarang kita udah sampai di destinasi kelima ya, Candi Barong. Ya, kita masuk ya. Ini ada altarnya Candi Barong. Karena cuacanya udah panas lagi, sudah tidak kondusif, harus menggunakan mengganti masker biar ora ireng. Kita naik ya, kita cari tangganya dulu. Ini pelatarannya tingginya sekitar 2,5 meter ini. Kita cari tangganya. Tinggi badan kalau di ini segini 1,5 meter, jadi kurang lebih ini tingginya pelataran satu ini sekitar 2 meter kali ya, ada ya segitulah 2 meter. Cuman nggak tahu nih tangganya di mana nih, boleh naik nggak ya? Harusnya sih pasti ada ya, mungkin kita kelilingin aja dulu lah. Panas banget. Sekarang destinasi kelima ini kita sampai jam 11:30 ya, begitulah. Lingkungannya cukup asri dengan altar-altar khas peradaban kuno. Nah, kita ketemu tangganya ada dari pintu belakang ternyata. Aduh, ampun. Nah, mari kita nikmatilah perjalanan ini. Ini tampak tangganya. Oke, kita altarnya mantap. Cuacanya sudah sedikit mendukung ya teman-teman. Sambil kita mendekat, ini Candi Barong tuh punya corak Hindu ya. Ini ada di sebelah tenggaranya komplek Ratu Boko. Ini kayaknya dibangun abad ke-9, 910 Masehi lah. Cuman kita sendiri nih yang ada di sini. Kita naik ya ke pelatarannya Candi Barong. Assalamualaikum. Dua candi. It's another multiverse. Ini dia tujuan kelima kita, Candi Barong. Kenapa disebut Barong? Katanya karena masyarakat, nama ini dikasih oleh masyarakat karena di altarnya itu ada hiasan kala di relung tubuh candi yang kayak barongan. Barongan itu makhluk mistis dalam mitologi Jawa kuno. Gitu teman-teman. Lumayan merinding karena kita sendiri di sini, nggak ada siapa-siapa lagi. Aku tok wis. Beginilah suasana kondisi di sekitar Candi Barong. Sini ada apa ya? Kepo. Apa nih? Entahlah. Ini
kayak altar gitu ya, ada lapangnya. Yuk, wes lah gitu we. Kita lanjut lagi ke destinasi ke berapa ya? Keempat. Destinasi candi keenam. Alhamdulillah sudah ada duhur. Yuk, see you Candi Warung. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki lagi nanti bisa ketemu lagi sama Candi Barong. Oke teman-teman, sekarang kita di destinasi ke-6, yaitu Ratu Boko. Dan kita disambut sama burung-burung. Wih, banyak banget burung-burungnya. Wih. 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 Burung-burungnya. Disambut dengan banyak kawanan burung. Dan di area wisata ini ternyata ada Temple Gelato, katanya enak banget sih. Sekarang jam 12 kurang 15. Panas terik. Kita istirahat dulu di bawah pohon rindang, ditemani burung-burung di belakang. Ngaso dulu di bawah pohon. Panas banget. So. Sekarang kita jalan menuju wilayah Ratu Boko. Panasnya. Suasananya cukup asri dengan gazebo. Ada musik tradisional. Kita di Ratu Boko ini jam 12. Kalau ditanya kenapa cepat? Ya, kalau ditanya kenapa cepat karena nggak lama-lama dari satu titik ke titik yang lainnya itu kita cepat aja langsung. Dan kebetulan jaraknya juga nggak terlalu jauh, dekat-dekat sih. Hatiku yang payengan. Pukul lesem sakit kok, Kung. Mau ikut pukul lesem juga boleh. Eling pancen sliramu sing marah-marahi. Besok kapan aku bisa nyandi lintang Pancarina. Keraton Ratu Boko. That's it, tujuan kita. Ya, ini dia Keraton Ratu Boko. Ini candi ke-6 dari ekspedisi 15 candi hari ini. Mudah-mudahan kekejar ya, udah setengah hari soalnya. Rela dah, panas-panasan juga. Yo,
Yuh, panas terik. Yuh, welcome Ratu Boko. Bismillah, assalamualaikum. Karena cuaca udah sangat panas, panas yang sangat terik, kita taruh dulu ininya di sini. Penghitaman kulit, dan kayaknya salah satunya pengunjung ya yang siang-siang panas-panasan ke Ratu Boko. Masuk pelataran, ada orang ternyata, ibu-ibu satu orang di depan. Keren ya. Ya, sekarang kita coba deketin. Oh. Oh, panasnya. Terbaik. Jam 12 siang di Ratu Boko. Panasnya, men. Why? Bisa membakar kulit. Kayaknya udah ya. Sekeliling areanya kurang lebih kayak gini lah Ratu Boko itu. Ada lapang-lapang. Sini juga ada. Dan ya, that's it. Udah, kita turun. See you Ratu Boko. Kita lanjut ke candi ke-7. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke destinasi ke-7 ya, dari jelajah candi.
sekarang kita udah sampai di destinasi ketujuh ini, yaitu Candi Sojiwan. Candinya kecil sih. Di sini banyak pohon-pohon. Tutupin Candi Sojiwan. Oke, ini dia Candi Sojiwan. Arsitekturnya keren. Candi ini tuh ada sedikit keunikan karena di dalamnya tuh ada sekitar 20 relief yang ada hubungannya sama cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India. Nah, ini dia Candi Sojiwan. Dan di sini ada patung yang nampaknya udah rusak ya. Oh, kita lihat dulu ininya. Kita lihat dulu ini tugu monumennya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Pugar Candi Sojiwan ini dari Kabupaten Klaten, diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011, lebih tepatnya pada tanggal 16 Desember. Menterinya Profesor Dr. Muhammad Nurdea. Ketemu tempat rindang tuh berharga banget. Panas. Sekarang tuh sekitar jam jam 12:30. Jadi Candi Sojiwan itu candi ke-7 ya teman-teman. Dari yang pertama itu Candi Sari, Candi Kalasan, Banyunibo, Candi Ijo, Candi Barong, kemudian Keraton Ratu Boko, dan sekarang kita kita singgah dulu di Candi Sojiwan. Nah, inilah kurang lebih Candi Sojiwan. Jadi pantas ya kalau Indonesia itu dikenal juga dengan negeri 1000 candi, karena candinya banyak banget, apalagi di daerah istimewa Yogyakarta ini. Sebenarnya pengen naik tapi peraturannya minta alas kakinya harap dilepas katanya. Oh. Tapi candi ini tuh punya salah satu ini ya, keunikan tadi ya, dari reliefnya yang banyak dan juga nih arsitekturnya gagah banget, megah juga. Tapi ukurannya sih kecil sih ini sih, sama kayak candi-candi apa yang pertama itu, Candi Sari, persis lah kayak gini lah. Walaupun ya gede juga sih ya. Dikit aja segini kurang lebih. BTW beberapa prasasti itu sekarang katanya disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia ya, yang ada di Jakarta. Nah, candi ini tuh kurang lebih dibangun sekitar tahun 842 sampai 850 Masehi. Sama dengan Candi Pelausan lah yang ada di dekat sini tuh nanti. Keren ya, keren banget. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan di sini pun ada beberapa candi-candi kecil. Nah, ini nih. Candi ini kayaknya kurang lebih punya gaya arsitektur Jawa Tengah ya, abad ke-9. Ada 3 bagian kaki. Dari dasar badan candi sampai dengan atap candi. Gitu, teman-teman. Sekarang kita lihat ya gambar-gambar reliefnya, tapi males naik males buka sepatunya. Dan kelihatan ya, ini bagian-bagian reliefnya di candi ini. Nah, ini relief yang pertama nih, ada 2 pria yang berkelahi
Jadi ini ngegambarin dua orang pria lagi berkelahi satu sama lain. Ini yang sebelah kiri posisinya nyerang, dia pegang pedang. Relief pertama tuh ada di situ tuh. Nah, daerah sini ya. Ini dekat dengan pintu pertama. Dan sekarang kita lihat lagi relief selanjutnya. Ini kali ya. Ini tuh harusnya gambar ini apa? Angsa dan kura-kura. Sorry kalau salah ya. Nah, ini relief ini tuh katanya perlombaan antara Garuda dan kura-kura. Terus nanti ada lagi relief kera dan buaya. Kita cari. Nah ya, nggak terlalu jelas kelihatan sih. Ini apa ya? Bukan ya. Oh. Ini bagian belakang candinya, teman-teman. Nah, backlight. Ini tampak belakang bagian candi. Sambil lihat-lihat dulu bagian-bagian ukiran-ukiran yang ada. Nah, ini apa ya? Apa ini yang namanya kinara itu ya? Ini ada lukisan kinara. Ini tuh sejenis makhluk surgawi lah, makhluk kuno. Biasanya dihubungkan sama kebahagiaan berumah tangga. Gitu. Ada lagi katanya singa dan banteng. Di mana ya? Ini udah bagian kubus bagian belakang. Kita muterin candi nih, kita tawaf candi. Tapi tetap ya kalau dilihat gimana pun juga gagah banget. Apalagi kalau teman-teman bisa datang langsung, lihat langsung. That's it, wonderful Indonesia. Ya segitu ya, nggak lama-lama kita harus kejar lagi candi berikutnya. Dadah Candi Sojiwan, see you next time. Sorry kalau kita pakai alat penutup wajah, soalnya ini jam-jam matahari yang sangat menyengat sekali. Dadah Candi Sojiwan, mudah-mudahan kita ketemu lagi di rezeki travel berikutnya. Alhamdulillah. See you, dadah. Oke, sekarang kita di destinasi ke-8. Wow, ini rajanya candi, Candi Prambanan. Yeay. Kita dari Sojiwan nyampe sini tuh sekitar jam 1 siang. Lagi-lagi siang-siang, ampun. Beda sama candi-candi sebelumnya. Kalau sekarang banyak anak-anak lagi karya wisata, anak-anak sekolah. Ramai banget lagi karya wisata. Ya oke, sekarang ini dia penampakannya Candi Prambanan dari destinasi ke-8. Sekarang kita sampai di sini tuh jam 2 siang. Wah, cuacanya benar-benar lagi panas banget. Ini baru destinasi ke-8 ya, kebayang masih ada sisa setengahnya lagi berarti. Tapi ini rajanya nih. Ya, ini baru destinasi ke-8, masih setengahnya lagi. Tapi ini adalah yang paling eksotis dari semua candi, paling terkenal juga, Candi Prambanan. Ini nanti kita masuk. Allah, ini warisan budaya dunia, Candi Prambanan. Kayaknya terakhir kesini kapan ya? SMP kayaknya, study tour.
Sekarang kita masuk ke area dalam Candi Prambanan. Luar biasa. Kita ada di dalam komplek Candi Prambanan. Ya, gimana kondisinya? Beda sama candi sebelumnya. Kalau ini paling terkenal, jadi paling ramai banget. Banyak yang berkunjung. Ya, ini Candi Prambanan tampak bagian dalam. Ini merupakan candi yang memiliki corak Hindu terbesar ya, khususnya di Indonesia. Jadi Candi Prambanan ini kurang lebih dibangun sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Candi ini tuh disebut juga Candi Roro Jonggrang. Ini candi ini termasuk salah satu warisan UNESCO terbesar yang kita punya di Indonesia nih ya. Insya Allah keren banget. Ya, disebut juga candi ini tuh candi terindah juga se-Asia Tenggara, selain tentunya kayak negara-negara Thailand ya yang ada candi-candinya juga. Candi-candi di sini juga identik dengan 3 dewa di kepercayaan agama Hindu. Candi ini tuh dipersembahkan ke 3 dewa utama kepercayaan umat Hindu, mulai dari Brahma, Siwa sampai dengan Wisnu. Ya kurang lebih itulah. Ini Candi Prambanan tuh kurang lebih dibangun sekitar abad ke-9. Dan sekarang kita lagi ada di salah satu bangunan di dalam Candi Prambanan. Maybe you can tell me about how has experience you come to Indonesia here. Okay, first of all, it's quite hot here. Huh? Quite hot. As you see, we are sweating, Oh. but otherwise beautiful. We only been in Java, and we only arrived a couple of days ago. But what we see so far, it's very impressive. People are so friendly. The food is good. I think everything is perfect. Perfect. Yeah, and there is still a lot to come. So we are looking forward to it. Maybe you must become to Borobudur until this. We've been to Borobudur. Borobudur. We've been to Kandi Zero something Mm. in Borobudur. We've been up to Nepal, Van Nepal Van Java. Indonesia. Yeah. Then we've been to the Dieng Plateau. Oh, Dieng Plateau. Yes, yes. And soon we go to Mount Bromo, to Oh. Surabaya, and continue to Labuan Bajo. Wih, there's this Komodo Island, yes. yes. And of course, at the end, we're gonna stay a couple of days or weeks in Bali. Wih, Yeah. I think it's a great Yeah. journey, sir. And the rest of the country we do sometimes later because it's not the ideal time of the year. I think it's rainy season in Sumatra and Kalimantan. I'm right. Yeah, you see. And maybe Borneo, you can see orangutan. Borneo and We Sumatra. saw once orangutan, but in your neighboring country, Yes. in Malaysia. Yes. We saw, yeah. Okay, sir, nice trip in Indonesia. Thank you so much. Nice to meet you. Okay, back to FYI teman-teman, jadi nama Candi Prambanan itu diambil dari desa yang ada di sini, Desa Prambanan, sehingga namanya menjadi nama Candi Prambanan. Backlightnya keren banget nih. Tapi buat tambahan, nama Prambanan juga punya asal istilah dari teologi umat Hindu sebetulnya.
dari asal kata Brahman atau agung kalau dalam istilah sederhana kita tuh. Jadi bisa disebut juga sebagai konteks desain karya teragung yang melambangkan konsep realitas tertinggi dari ketuhanan itu sendiri. See you Prambanan, thank you, dan cuaca yang sangat cerah, bahagia banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi karena masya Allah terakhir saya kesini tuh kayaknya waktu study tour SMP mungkin ya. Kalau lewat sih sering gitu ya, kalau lewat sering tapi benar-benar masuk lagi ke wilayahnya baru lagi. Kadang suka mentafakuri itu maksudnya Allah yang selalu mencukupi rezeki kita. Dari saya terakhir kesini SMP sampai sekarang saya kembali lagi bisa menginjakan kaki di Prambanan ini, dan kadang saya selalu ingat ya maksudnya ya Allah nggak pernah lupa ya memberikan rezeki kepada kita sedetik pun, selalu diberikan rezeki dan kasih sayang yang luar biasa berlimpah. Thank you Prambanan, see you. Kita lahir besar di sini, surga yang indah Ibu Pertiwi, merah dan putih selalu di hati. Begitu See you luasnya Prambanan, sampai ketemu lagi di next trip berikutnya ya. besarnya bangsaku, hijau in Medan. Oh, From there, I go directly to the jungle, yeah. for to see the orangutans. Oh, It orangutan. was a very great experience and hard also because I have a broken bone in the foot and the way is not easy to go, but Yeah. I reached it because I wanted. Yeah, and now I'm here. Yesterday I saw a little bit from Yogyakarta and now the temples, Borobudur and this one, and it is a really great experience, and it is for me impossible how they can build that with their possibilities, what they had. Yeah. Yes. So beautiful Very, heritage very culture in beautiful. Yeah, Indonesia. yeah. Okay, thank you, Miss. Maybe where you come from? Germany. Oh, German. Okay, thank you. budaya dan alamnya, semoga damai selalu terjaga, Don't forget, you must be visit to karena Yogyakarta. kita satu Indonesia. Mari Oke teman-teman, ini Candi Lumbung ya. Tapi kita nggak akan ke sana, kita cuma ngelihat dari jauh aja. Karena oh ini, dadah Candi Lumbung. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Ini masih satu rute ya. Lumbung, dari Lumbung sini nanti kita arah ke sana ke Candi Sewu. Ya kurang lebih kayak gini, kecil sih. Tapi ini masih satu area dengan Prambanan. Oke, ini kita dari jauh banget nih ngerekamnya karena udah males jalan kakinya. See you. Mari kita sama-sama. Ini arah tampak belakang dari Candi Sewu. Oh, Candi Sewu. Oke, kita nggak mampir ya. Dan Candi, nanti kita ketemu lagi ya. Ini masih dalam komplek Prambanan ya teman-teman. Jadi kalau mau ke Sewu, Lumbung itu satu tiket sama tiket Candi Prambanan. Oke teman-teman, sekarang kita ada di target ke 11 Candi Gana.
Sekarang udah jam 3 lebih, kita dari Prambanan, Lumbung, Sewu. Ini kurang lebih beginilah kondisi dari situs Candi Gana. Mana candinya? Ya orang paham. Ya beginilah situsnya kalau Candi Gana itu. Nanti kita lihat sumber informasinya dari Google. Ya gini doang kalau Candi Gana ya. Hihi. Oke, jadi kita lanjut lagi ke next target ke-12. Oke teman-teman, sekarang di candi selanjutnya, Candi Pelausan Lor, setelah kita dari Candi Gana. Jadi candi ini tuh masuk ke candi list ke-12 dari ekspedisi 15 candi di Jakarta. Dan sekarang jam 15.35. Oke, kita lihat-lihat ya sekitar Candi Pelausan Lor. Ini kurang lebih detail Candi Pelausan. Cuacanya udah lumayan bersahabat, udah sore, nggak terlalu panas. Kita lihat, sebetulnya candi ini ada dua, yang Pelausan Lor sama yang Kidul. Nanti kita lihat yang Kidulnya ya. Ini kurang lebih inilah detail area candi, ada dua ya ini di dalamnya ya. Keren. Ini kayaknya kurang terkenal ya. Wah, harusnya datang nih. Ini unik nih candi-candi nih. Beda sama Prambanan tadi, kayaknya cuma saya sendiri di sini sekarang ya. Panas. Ini kita menuju gerbang Candi Pelausan. Nah, kita jalan dulu. Satpam di sana yang menjaga candi ini. Oke, Assalamualaikum. Masuk ke area Candi Gana. Ini dia detail kawasan. Candi Pelausan maksudnya. Nah, ini desain arsitektur dari Candi Gana. Ini agak besar kalau candi ini. Buka jaket, panas. Tadi maksain pakai jaket karena takut hitam. Ini Candi Pelausan. Ini banget sih, lumayan. Kita masuk aja Pak ya. Coba masuk ya. Karena cuma sendiri di sini, nggak ada orang. Ada sih orang pas satpam tadi sama yang jaga tiket. Ini kurang lebih di dalamnya kayak begini. Dalam candi. Assalamualaikum. Tuh, ada patung. Nah, ini dia. Masya Allah, keindahan warisan budaya Nusantara. Tentu kita punya tanggung jawab bersama teman-teman untuk melestarikan warisan budaya ini. Kita nggak akan eksplor ya, karena candi ini tuh ada dua sama yang Kidul. Tinggal jalan kaki aja sedikit sih untuk ke yang Kidul. Atur nuhun. Ya nggak usah takut walaupun sendiri juga, karena semuanya itu berzikir ya. Batu, pohon, cacing, semuanya itu berzikir. Matahari menyambut Candi Pelausan. Ini cukup asri candinya. Hijau, tertata rapi, bagus. Warisan budaya yang gak ada habisnya di Indonesia. Ini baru Jogja loh, belum kita kalau main-main ke Solo itu pasti ada
yang paling terkenal tuh yang saya tahu tuh di daerah Gunung Lawu ada namanya Candi Ceto. Itu salah satu jalur pendakian juga ke Gunung Lawu. Saya belum pernah sih, tapi saya pernah ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu ya. Nah, kita coba ya lihat ya, main ke yang sebelah sana ya. Ih, indah banget. Ditemani matahari sore, matahari asar. Ini sedang ada beberapa proses renovasi kayaknya dari Candi Pelausan ini. Dan heritage banget. Tapi sayang kalah terkenal sama Candi Prambanan atau Borobudur. Padahal ini punya warisan yang apa ya? Ya, punya tipe seni yang berbeda sebetulnya Candi Pelausan ini, dan keren banget sih kalau kata saya. No. Ada ini untuk petir ya. Oke, kita masuk ke candi kedua di pelataran Candi Pelausan Lor. Nah, ini kita ada di pelataran candi kedua dari Candi Pelausan. Beginilah kurang lebih desain arsitektur yang sangat lokal wisdom sekali, kearifan lokal leluhur bangsa Indonesia di zaman era kerajaan Mataram Hindu-Buddha. Lagi salah ya, di luar aja lah, kurang lebih sama kok kayak barusan ya. Gini teman-teman, Candi Pelausan dari total ekspedisi ke-12, jalan-jalan mengitari candi di seluruh area kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Kita lihat sedikit di yang menariknya ya. Kita zoom aja. Ini tuh punya berbagai makna dari ukiran-ukiran yang ada di pahatan-pahatan ini tuh. Ini semua cita rasa nilai arsitektur yang tinggi. Oke, kita lanjut ke Pelausan yang kulon apa kidul ya, saya lupa tadi ya. Itulah antara kulon, kidul, ngaler, ngetan. Candinya cukup bersih, tertata, dan ditemani matahari senja. Dadah Candi Pelausan. Kita ke Candi Pelausan yang kidul apa kulon ya, itulah. Yes. See you. Dadah, mudah-mudahan ada rezeki lagi, nanti kita bisa ketemu lagi ya candi. Dadah. Ini tampak depannya. Kayak begini. Siu Candi Pelausan. Kita lihat yang daerah Pelausan Kulon, Ngetan, Ngidul, I don't know. Kita lihat. See you. Kita jalan ke Pelausan Kidul. Halo, kidul. Iya. Mau lihat? Oh, ini gerbang masuknya. Candi yang Pelausan Ngidul, Ngalor, Ngulon, Ngetan. Apalah, lupa. Beginilah kurang lebih. The beautiful of heritage culture in Indonesia. Tadi ngobrol sama bule-bule
ada yang dari Switzerland sama Jerman, dan kata mereka semua Oke, sekarang kita udah ada di Candi ke-13 dalam estimasi perjalanan ekspedisi warisan budaya lokal Nusantara, jelajah Candi 15. Sekarang udah jam 4:30, dan inilah kurang lebih kondisi Candi Kedulan. Tapi kayaknya kita nggak akan masuk ya. Oh ya, BTW tadi pas di Candi Pelausan itu HP-nya mati pas nyeritain bule tadi tuh. Jadi ceritanya bule-bule tadi itu pada takjub lah, karena warisan Nusantara ini sangat luar biasa, nggak ada habis-habisnya. Jadi saya tuh tadi ngobrol sama bule dari Switzerland sama dari Jerman. Mereka juga termasuk traveler yang gila sih kayaknya ya. Soalnya dalam one trip country mereka itu, satu trip ke negara Indonesia itu mereka langsung menjelajah ke banyak tempat ya, sama kayak saya sekarang lah gitu. Jadi satu waktu itu bisa maksimalkan untuk banyak tempat, walaupun ya resikonya capek sih ya, dan HP ini harus kerja ekstra untuk merecord. Tapi ya ini Candi ke-13 dari Deteran Candi. Dari mulai kita pertama jalan jam berapa tadi ya, jam 8 pas nyampe Bukit Kelangon itu, sampai sekarang 4:30 kita nggak ada break, langsung ke sini Candi Kedulan ya. Dan kita akan lanjut lagi ke 2 candi sisanya setelah Candi Kedulan. Tapi kayaknya kita nggak akan masuk ya, nggak akan explore ya, kita lihat dari luar aja. Tapi penampakannya kurang lebih kayak gini Candi Kedulan. Oke teman-teman, ini Candi ke-14 dari Explore Candi 15 satu hari, gila. Kita lanjut lagi. Sekarang jam 4:30 lebih 15 menit, dan kita udah sampai di Candi Sambisari. Dan ya nggak kerasa dari pagi sampai sore ternyata alhamdulillah bisa menjelajahi 15 candi. Karena kalau yang candi yang ke-15 itu saya udah ngupload, karena itu jalurnya tuh deket banget sama hotel tempat saya istirahat gitu. Dan ini yang ke-14 Candi Sambisari. Welcome. Ini kurang lebih kondisinya sekitar Candi Sambisari ya. Nah ini candinya sebesar itu, tidak terlalu tinggi. Ada tulisannya tuh, Sambisari. Tapi intinya nggak kerasa banget ya dari seharian kita jalan. Dan saya tuh cek ombak juga, apa bisa nggak ya gitu 15 dalam sehari. Ternyata bisa kesampaian, walaupun ya ini yang ke-14 sih. Kayaknya yang ke-15 antara mungkin kita besok atau mungkin juga apa hari ini ya, nggak tahu lah, kita lihat lah. Dan ya beginilah, jadi nggak ada jeda, kita nggak bisa berlama-lama juga, paling hanya sekitar 5 menit 10 menit. Kalau kita udah sampai, kita udah melihat bangunan struktur candinya, kita bisa explore kalau mau explore, kalau enggak ya kita bisa lanjut. Jadi ada beberapa candi yang saya explore masuk ke dalam, dan ada juga yang mungkin hanya ya kayak gini aja gitu, kita nggak masuk, kita lihat aja dari luar, dari kejauhan gitu ya. Ini Candi Sambisari teman-teman. Jadi dari apa yang hari ini bisa saya rasakan bahwa wah Masya Allah sekali, ternyata Indonesia ini sangat betul-betul kaya. Dan ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi
di antara semua tanda-tanda penciptaan itu sungguh ya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, dan kita ditemani sunset. Alhamdulillah cuaca di Jogja pun mendukung, sangat cerah hari ini, walaupun ya ketika kita ekspedisi siang-siang panas banget. Makanya nggak tahu nih, kayaknya pulang ke Bandung gosong kayaknya mukanya. Nggak apa-apa, kita bisa banyak bertafakur, bisa menikmati semua karunia penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang selalu berpikir. Dan syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan saya juga bisa jadi orang yang selalu bersyukur, diberikan karunia nikmat, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan ya bisa menjelajahi dan menikmati berbagai karunia penciptaan dari semesta ini. Dan ya itulah, kita mempelajari tanda-tanda tadi, berapa banyak tanda-tanda yang ya dari sini kita melihat tanda-tanda kerajaan-kerajaan, mulai dari zaman kerajaan Mataram, sisa-sisa peninggalan, bagaimana penyebar luasan agama Hindu, Buddha, relasi antara agama, budaya, itu bisa benar-benar sangat kita perhatikan. Dan mungkin lebih lengkapnya lagi mungkin kita bisa baca sejumlah literatur tentang berbagai artefak-artefak kuno kayak gini itu ya. Tapi sore yang sangat indah, alhamdulillah. Tuh teman-teman, kita trip terakhir di candi ke-15 yaitu Candi Gebang, dan ini ada ibu sama anaknya lagi menikmati momen mereka di Candi Sambisari. Oh iya, kira-kira gimana itinerary-nya? Nanti kurang lebih saya cantumin deh ya, karena tiket masuknya cukup bersahabat juga, kecuali mungkin Borobudur dan Prambanan, karena itu kan wisata yang mendunia, sehingga wajar kalau tiket masuknya ya sangat komersil, sangat mahal. Tapi kalau candi-candi kayak gini ya kita bisa bersedekah lah ya, hanya ditarif sekitar 6.000 sampai 8.000 rupiah untuk sekali tiket masuk, dan ya parkir lah, mungkin parkir gitu ya. Jadi teman-teman, dadah Candi Sambisari, thank you udah bisa ngelongok. Oke teman-teman, setelah kita explore Candi 14 sampai Sambisari dan kita pulang ke hotel, makan dulu, pulang ke hotel. Sekarang tuh setelah istirahat sebentar sampai jam setengah 8 malam, sekarang kita akan lanjut lagi nih. Qadarullah, ketemu Pak Dokter Tauhid yang ternyata juga sedang dinas di Yogyakarta. Jadi sekalian, alhamdulillah, jadi malam tuh saya bisa banyak bersilaturahmi dengan guru-guru, sahabat, happy. Kita rencananya kemana ya? Ya nanti kita masukin ke vlog. Kita Oke ya, teman-teman, lahir gitu ya. besar di sini, surga yang indah Ibu Pertiwi, merah dan putih selalu di hati. Begitu luasnya negeriku, begitu besarnya bangsaku, hijau hutanku, biru lautku, begitu